Bapak-bapak, mungkin kita di sini sepakat ya, titik masalah yang banyak disoroti adalah ketika terjadinya penyerahan dari dari Kortas Tipikor Polri kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk menyidiki kasus ini. Pertanyaan saya ke Bang Saud adalah, sebetulnya Bang, kan kalau di tangan penyidik Polri, status dari Febri Adriansyah ini sudah tersangka untuk kasus pidana PT Asabri. Kemudian diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung, diriset lagi seperti kata Pak Yan, diubah dulu statusnya jadi saksi, kemudian baru ditersangkakan lagi, tapi untuk yang TPPU. Apakah sebetulnya status tersangka itu bisa ditransfer atau memang karena tidak bisa makanya harus riset lagi dari awal, harus dibatalkan dulu yang di Polri, kemudian jadi saksi dulu di Kejaksaan Agung? Nah itu yang saya bilang dari awal karena memang udah kontroversi ya, ke depan ini gimana wisdom kita aja. Kok hukum pakai wisdom gimana? Oh iya dong, hukum harus pakai wisdom. sorry. Saya awam jadi harusnya kan pasti saja gitu, karena bisa atau tidak. Persoalannya dari awal tuh nggak wisdom gitu loh. Dari awal tuh nggak wisdom. Cuma kalau kita bilang kemarin tunggu P21 aja dulu baru diserahkan tuh nggak seperti ini ruwetnya gitu. Jadi wisdom yang saya masukkan itu adalah itu nanti bagian dari logika nalar argumentasi kita sehingga menjadi lebih adil. Yang saya sebut kemudian tidak hanya sebatas 2 cm, kemudian akan lebih dalam karena banyak hal persoalan-persoalan. Kalau kita mau dari detail dari awal dari tahun 2022 dia dilantik loh ini ya. Kan semua cases itu berjalannya sampai 2026 nih. Jadi kalau kita bilang bagaimana sebenarnya ini bisa kita pastikan bahwa formil dan materialnya adalah betul-betul memang kita tidak abuse. Sampai hari ini Mbak Sylvia kita belum bisa pastikan apa ini salah loh. Jangan salah ya. Ini harus dididik masyarakat. Sampai malam ini kita belum bisa pastikan dia salah. Jadi saya pikir Mas Yan dan Mas Firman kita harus sepakat. Jadi jangan kita biasakan masyarakat itu mengadili orang di luar dari meja pengadilan enggak. Itu yang bikin negeri ini rusuh dari awal. Saya pernah ngalamin soalnya 4 tahun seperti itu. Ya kita bawa, kita jelaskan buktinya, formil materinya. Kalah di pra-peradilan tuh biasa, bawa lagi. Mana yang harus kita inikan? Dan gitu. kalah di pra-peradilan bukan berarti secara substansi gugur ya. Oh, kan bisa pra-peradilan formil saja, secara material belum tentu. Jadi bisa saja diulang lagi. Tapi kan dibalik dari pra-peradilan itu banyak abuse of power kan. Dilakukan siapapun. Dari penyidik-penyidik saya juga dulu bisa aja punya potensi. Males, terus barang yang harus diambil nggak diambil. Barang yang diambil tidak dicatat dengan baik yang disebut chain of custody itu. Nah, chain of custody kan beda di tiap 3 lembaga ini. Kita belum punya undang-undang. Jadi banyak sebenarnya carut-marut yang menurut saya inilah negeri kita akhirnya kayak begitu. Itu fakta hari ini ya? Yes, gitu. Oke. Pak Yan, jadi sebetulnya bisa ditransfer atau gimana? Atau harus riset lagi? Kembali ke pertanyaan saya tadi. Masing-masing institusi punya kewenangan. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menerima, maka dia mungkin melihat ini 3S sprindik kan kita pernah dengar tuh. Sprindik terkait Asabri, sprindik terkait Jiwasraya dan Batubara PLN. Batubara, Krakatau Steel. Nah, kejaksaan mungkin melihat kalau itu perkara pokoknya sudah selesai. Bahkan itu sudah inkrah. Yang terjadi mungkin bukan perkara Asabrinya, tetapi ada pemerasannya di sana atau ada gratifikasinya di sana. Sehingga dia melihat bahwa ini lebih tepat diterapkan TPPU-nya. Karena itu kan pasti tim akan melakukan expose. Mana yang akan lebih tepat digunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi kalau dari pihak Febri, Pak Yan, itu kan sangat mempersoalkan. Tindak pidana asalnya tuh sampai sekarang belum jelas. Apakah memang betul karena kejaksaan beranggapan itu sudah selesai di tingkat Polri? Ya, karena kita harus melihat dengan kewenangan yang ada, kita bisa melaksanakan TPPU-nya juga terlebih dahulu. Tidak perlu harus menunggu adanya perkara pokoknya. Oh begitu ya? Nah inilah apalagi sekarang KUHAP memberikan ruang yaitu barang bukti menjadi alat bukti. Nah inilah yang sekarang sedang diuji. Apakah barang bukti itu menjadi milik Febri atau memang memiliki milik dari DR ataupun NH. Nah ini kan yang menjadi dua tersangka lagi. Bahkan kita tahu ada satu lagi yang mendapatkan perlindungan LPSK. Ferry Boboho. Nah inilah yang tentunya di antara mereka sudah bisa menjadikan di cross check keterangannya saling menjadi
menjadi alat bukti Jadi Pak untuk Yan, keterangan. sekali lagi untuk penegasan, jadi menurut Anda sebetulnya tidak perlu Febri itu ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana ketiga asalnya dulu? Yang awalnya. Jadi ya. kalau langsung TPPU tidak apa-apa? Tidak ada masalah. Jadi, Mbak Bang Saud mau Silvi, komentari? Makanya Mbak Silvi, kita kadang-kadang harus paham bahwa even Kapolri, Jaksa Agung, pimpinan KPK nggak boleh campur tangan di dalam setiap case. Ya. Penyidik itu mempunyai strateginya sendiri-sendiri. Beberapa orang mengatakan, kenapa sih kita mesti pakai TPPU? Mainkan aja gratifikasinya, lebih gampang. Ya. Itu strategi penyidik, kita nggak bisa masuk di situ, Mbak. Kita boleh ngomong di mana aja, tapi mereka yang konsisten, yang membawa ini ke depan pengadilan. Ada bilang orang, ini lebih bagus gratif dulu, jelas kok itu di tim 4 kasus itu ada gratifikasinya di situ. Nah itu strategi mereka, kita nggak bisa campur. Tapi makanya kita dari yang ramai saat ini, kita melihat nanti ke belakang seperti apa. Apakah keadilannya ada, itu yang paling penting. Ya, itu yang menurut saya kita harus menyadari itu, bahwa setiap independensi penyelidik-penyidik itu yang harus kadang-kadang juga kita aduh kok gini sih gitu. Pak Firman tampaknya tidak sepakat ini karena dari awal sangat mempersoalkan belum ada tindak pidana asalnya, tidak ditetapkan di situ, tapi sudah langsung memang digaji TPPU. untuk itu. Argumentasinya begitu, Pak satu Firman soal digaji untuk strategi, itu, Mas Silvia. strategi penyidik, satu lagi soal nggak apa-apa langsung TPPU nggak apa-apa. Bagaimana Jadi Pak Firman? ya lengkap sekali dulu ya, ada dari unsur penyidik, ada dari unsur jaksa. Tapi memang KUHP yang baru itu sudah memberikan wanti-wanti. Yang pertama pasti ada pertanyaan yang menarik. Kok sangkaan pidananya tahun 2028 sampai tahun 2026? Dispredik itu ya Pak? Iya, ini menunjukkan sebenarnya prinsip prudensial kehati-hatian itu menjadi obligation, menjadi imperatif, nggak bisa ditawar-tawar. Makanya saya ada dalam kesempatan. Mereka kopas. Iya, begitu. Tapi kan ini tapi typo pun tidak boleh dimaklumi maksudnya gitu Pak. betul. Ini karena prinsip prudensial itu memang penting. Penting, Kecermatan dan kehati-hatian. Ya. Maka kalau ini tidak dilakukan, maka muncul error in fact. Ya kan? Belum lagi error in prosedur yang tadi beliau. Sebenarnya kan secara tidak langsung beliau mengakui bahwa memang ada. Kan pengalaman jam terbang beliau ini kita nggak perlu berdua ini ya perlu kita ragukan. Di situ dalam observasi mudah sekali membacanya. Tapi problemnya di sini memang termasuk isu apakah emas dan valuta asing itu sudah menunjukkan speaking evidence, bukti itu bicara. Ternyata tidak, itu hanya jangan karena deret hitung dan deret angkanya kemudian ada justifikasinya. Karena speaking evidence itu tadi bisa saja menjadi bukti. Tapi bukti itu ada yang direct evidence, bukti langsung, atau ada yang indirect evidence atau circumstantial. Dan itu masih membutuhkan penilaian. Karena yang mengejutkan belum jelas status tindak pidananya. Kalau bahasa ini hasbubun nusulnya, Bang. Ya kan, pasal apa sih yang diterapkan dari 26? Itu kalau pilihan menu makanan kan harus dipilih itu. Harus jelas makanan apakah gado-gado, ada 26 tindak pidana. Nah, sementara sudah jumping posisi ke delik delik TPPU sebagai delik itu payung hukum yang Anda gunakan, Pak Firman, adalah KUHP baru. Iya, dan penjelasan dari nomenklatur pasal 74 Undang-Undang TPPU dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada beberapa payung hukum, intinya adalah harus ada dulu predikat krimnya. Iya, di sini cukup jelas. Memang ada pengujian, Pak, pada waktu itu putusan Mahkamah Konstitusi. Namun terkait dengan penyidikan tindak pidana asal itu dijelaskan di dalam penjelasan. Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal bla 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 berarti ada penyidikan tindak pidana asal. Oke, Bang Saud mau ngomong kira-kira tadi. gitu. Ini penjelasan putusan MK. Penjelasannya ada payung hukumnya, artinya harus ada penjelasan tindak pidana asal dulu. Prof Firman ini digaji untuk menjelaskan seperti itu, malah jadi aneh kalau dia nggak ngomong gitu. Iya. Ini ada putusannya. Iya, maksud saya adalah nanti bagaimana penuntut udah bisa menjelaskan itu bahwa apa dasarnya. Tadi kan kita kan berdebat. Kalau saya dalam pikiran saya gratifnya lebih aman, gratifikasinya. Jadi itu menyangkut strategi. Tapi kalau kita bicara yang disampaikan bagaimana soal predikat crime, memang sering berdebat. Walaupun sudah dijelas bahwa di situ nggak predikat crime juga ada. Kemudian ada putusan lagi. Nah, kan kepastian harus diambil.
Nah itu kembali lagi makanya saya katakan penyidik ini mempunyai otoritasnya sendiri yang sulit kita bisa masuk. Tetapi yang perlu kita pelototin adalah apakah mereka melaksanakan fungsi-fungsi itu dengan benar, dengan prudent yang Pak Firman tadi bilang. Which is itu kewajiban dia untuk men-challenge mereka semua. Karena itulah yang saya sebut membangun peradaban hukum yang benar. Kan gitu. Jadi ini diskurs seperti ini ya sesuatu yang biasa. Tetapi kan harus berujung nanti di meja pengadilan yang harus diputuskan gitu. Ada syarat juga yang ditambahkan di samping tadi itu ada bukti permulaan yang cukup dulu. Apakah gambaran atau apa namanya selebrasi yang ditunjukkan itu sudah menunjukkan bukti permulaan yang cukup? Nah, yang ini mana Pak? Selebrasi yang mana Pak Firman? Yaitu emas, dolar. Penyelidikannya udah 2 tahun kok Mas gimana? Lah, maksudnya dalam penentuan dipenuhinya penyidikan tindak pidana asal, ada tindak pidana asal baru setelah seharusnya tidak boleh ditunjukin gitu ya? Iya, bukti permulaan yang cukup baru kemudian dia masuk. Tidak bisa ada lompatan kemudian pada delik TPPU. Ini pasal yang secara materi muatannya setelah adresat normnya menunjukkan seperti itu. Bahkan MK mempertahankan itu. Termasuk di KUHP baru. Satu lagi dalam pasal 91 KUHP, izin semuanya. Dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Seperti apa? Ya, bisa ditafsirkan sendiri. Dalam kasus Febri tindakan penahanan. Penahanan, Ya, itu yang tadi disebutkan upaya paksa. Yang harus dipanggil dulu. Iya tentu, termasuk pemeriksaan calon tersangka dan sebagainya. Itu prosedur-prosedur yang memang harus dilewati. Oke, Pak Firman. Kenapa terburu-buru? Pak Yan, begini, kita sekali lagi harus mengingatkan kepada pemirsa bahwa pra-peradilan itu kan menguji syarat formilnya saja ya, sah atau tidaknya sebuah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, bukan materialnya. Berarti kita belum membahas soal substansinya, salah atau tidak, begitu ya, Febri Adriansyah ini. Salah ketik tadi. Nah, itu kan tapi apa iya Pak Yan bisa terjadi salah ketik sampai 9 kejanggalan itu? Ini kan lembaga penegak hukum yang sudah biasa menangani hal ini. Apa ia masih bisa sampai lolos kesalahan-kesalahan seperti itu sehingga menimbulkan kecatatan formil? Boleh dijawab nanti Pak Yan? Kita break terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi kembali. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.